Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan pada buku Sistem Informasi Manajemen. Buku yang pertama dari buku Kelly. Pertanyaannya, how do customer relationship management system help organization achieve customer intimacy? Jawabannya, sistem manajemen hubungan karyawan atau CRM mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, serta memberikan penilaian pelanggan di seluruh perusahaan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memasarkan ke setiap pelanggan secara individual dan bisnis. Kemudian, dapat menggunakan informasi tentang setiap pelanggan dalam membuat suatu penyesuaian, agar memberikan kemungkinan pelanggan menerima tawaran yang diberikan. Sistem ini selain mengidentifikasi pelanggan, juga mengidentifikasi peluang yang dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan agar mengurangi tingkat churn. Pertanyaan yang kedua, what is the relationship between data consolidation and CRM system? Data consolidation merujuk pada kegiatan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam suatu destinasi tunggal. Sedangkan relationship management atau CRM adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan membina hubungan yang baik dengan pelanggan maupun calon pelanggan, mengumpulkan data calon pelanggan dan pelanggan, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelanggan. Ketika data consolidation digunakan dalam suatu CRM system, hal ini menimbulkan keefektifan bekerja pada bidang CRM karena menghasilkan data-data pelanggan yang terintegrasi, sehingga area-area kerja fungsional dalam suatu organisasi dapat membagikan informasi mengenai pelanggan secara efektif dan efisien. Hal lainnya juga ketika suatu organisasi menggunakan data consolidation, pembagian informasi mengenai pelanggan juga menimbulkan CRM yang kolaboratif. Pertanyaan yang ketiga, differentiate between customer-facing CRM application and customer-touching CRM application. Aplikasi yang menghadap pelanggan atau customer-facing CRM application adalah area tempat pelanggan berinteraksi langsung dengan perusahaan. Area ini mencakup layanan dan dukungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan, pemasaran, dan manajemen kampanye. Sedangkan aplikasi yang menyentuh pelanggan atau customer touching CRM application atau disebut juga dengan CRM elektronik, ini mencakup teknologi yang berinteraksi dengan pelanggan dan biasanya membantu diri mereka sendiri. Aplikasi ini mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan informasi dan layanan teknis lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan, halaman web yang dipersonalisasi, FAQ, email dan tanggapan otomatisasi, dan program loyalitas. Pertanyaan yang terakhir dari buku Kelly, pertanyaan yang keempat dari buku Kelly, explain how a supply chain approach may be part of a company's overall strategy. Jawabannya, rantai pasokan adalah bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan, karena menyediakan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat, di tempat dan momen yang tepat dengan biaya minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan, sehingga diselaraskan dengan keseluruhan strateginya. Rantai pasokan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan, sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan kecepatan inventaris. Contohnya, organisasi melihat persaingan. Pertama-tama mereka mentargetkan produk terbaik dan layanan mereka, kemudian memproduksi lebih dari yang dibutuhkan oleh pasar, atau ada mentargetkan orang yang tidak Anda inginkan, yaitu dengan melakukan cara pemberian diskon. Estimasi permintaan terbaik dan dapatkan pengembalian yang Anda butuhkan tanpa kehilangan kesempatan melalui rantai pasokan. Pertanyaan yang terakhir dari buku Kelly. Explain the important role that information system play in supporting a supply chain strategy. Jawabannya, sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan karena kerjasama dan integrasinya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. Teknologi informasi menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi.
dan dapat membantu semua orang di dalam perusahaan. Sistem informasi ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam operasi rantai pasokan. Dengan pertukaran informasi, koordinasi dapat ditingkatkan di antara perusahaan yang terkait dalam rantai pasokan. Hal ini dapat menyelesaikan banyak masalah potensial dalam rantai pasokan. Manfaat bagi perusahaan adalah informasinya akurat, tepat waktu tentang permintaan konsumen akan produknya, dan perusahaan dapat merencanakan produksi yang lebih akurat serta dapat meminimalkan efek bulk rate. Buku selanjutnya yaitu buku Balzan. Pertanyaan yang pertama, what are the 5 primary activities in supply chain? Jawabannya, 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan. Yang pertama, plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat untuk mengembangkan tindakan yang paling sesuai dengan aturan bisnis yang ditetapkan. Yang kedua, source, proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang direncanakan atau yang sebenarnya. Dan yang ketiga, make, proses mengubah barang menjadi keadaan jadi untuk memenuhi permintaan yang direncanakan atau yang sebenarnya. Yang keempat, deliver, proses yang menyediakan barang jadi atau jasa untuk memenuhi rencana. Dan yang terakhir itu return, itu proses yang terkait dengan pengembalian atau penerimaan produk yang dikembalikan untuk alasan apapun. Pertanyaan yang kedua, what is the bulk rate effect and how can it affect a supply chain and a firm's profitability? Efek bulk rate adalah fenomena yang mewakili ketidakstabilan dan fluktuasi pemesanan produk dan pemasok di berbagai tahap rantai pasokan. Singkatnya, permintaan pelanggan yang meningkat atau berkurang secara langsung berdampak pada inventaris bisnis. Dengan demikian, pabrik hulu sering mengalami penurunan akurasi perkiraan karena buffer meningkat antara pelanggan dan pabrikan. Efek bullwhip adalah ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari satu mitra ke mitra lainnya di seluruh rantai pasokan, sehingga ini berdampak pada rantai pasokan dengan memiliki persediaan dan biaya berlebih atau hilangnya profitabilitas. Efek lainnya, bullwhip ini dapat menjauhkan rantai pasokan dari garis depan yang efisien dengan meningkatkan biaya dan mengurangi daya tangkap. Pertanyaan terakhir dari buku Balzan, what is the difference between operational CRM and analytical CRM? Operational CRM, di sini dia melakukan keterlibatan dengan kantor depan. Operational CRM ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memfokuskan antarmuka pelanggan yang sebenarnya, dan membantu mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk analitis. Sedangkan analytical CRM itu memiliki keterlibatan dengan kantor belakang, bertujuan untuk memahami perilaku konsumen, fokus pada analisis transaksi pelanggan, dan bergantung pada CRM operasional untuk mendapatkan data masukan untuk analisis. Sehingga perbedaan utama dari operational CRM dan analytical CRM adalah bahwa CRM operasional ini difokuskan pada proses yang dihadapi oleh pelanggan, sedangkan CRM analitis ini lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Pertanyaan kasus dari buku Kelly, yang pertama, describe the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Jawabannya, Amazon ini menyajikan informasi dalam tampilan tunggal yang ramah pengguna dan menyimpan data pengalaman pelanggan yang sangat dipersonalia, sehingga ini menjadi nilai lebih dari si Amazon. Serta Amazon itu memperoleh kekuatan dari dorongan strategi cabang kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Sehingga strategi ini menghasilkan keuntungan yang membantu pemegang sahamnya mendapatkan nilai dari perusahaan. Selanjutnya, Amazon ini memiliki banyak inovasi terhadap layanan pelanggan, seperti inovasi masa akan datang yang akan dilakukan Amazon, yaitu pengiriman barang menggunakan drone. Selanjutnya, menggunakan sistem logistik dan distribusi yang unggul, sehingga perusahaan telah mengaktualisasikan pemenuhan pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir, menikmati top of mind recall dari konsumen secara global, dan pengakuan ini telah membantunya memasuki pasar baru. Sehingga inilah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Amazon yang tidak dimiliki oleh usaha lainnya. Dan pertanyaan kasus terakhir, describe the many facets
of Amazon's relentless focus on customer relationship management? Jawabannya, Amazon menginvestasikan waktu dan uang yang berharga untuk membangun perangkat lunak internal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun perangkat lunak mereka memang unik, berkat peningkatan perangkat lunak dan inovasi terus-menerus di pasar, kini sebagian besar mereka mirip dengan sebagian besar sistem CRM yang bagus di pasaran. Sehingga hal ini menjadi aktif menangkap data pelanggan, misalnya semua pembelian sebelumnya untuk memberikan perjalanan belanja yang akurat dan efisien kepada pelanggan mereka. Selain itu, perjalanan pelanggan pada dasarnya tidak melibatkan interaksi manusia sama sekali. Itu menggunakan sistem online. Hanya dengan beberapa klik, pelanggan dapat mengakses pesanan sebelumnya, melacak paket, memperbaharui detail pelanggan. Hal ini mengungkapkan sistem yang cepat, menguntungkan, dan efisien untuk Amazon dan klien mereka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.